Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalita Alsadila Putri, NPM 190 120 10 209 dari kelas B012 akan menjelaskan jawaban saya untuk UTS Aplikasi Manajemen Terpadu. Untuk soal yang pertama mengenai rekrutmen karyawan pada PT Bulan Sabit. Pada rekrutmen karyawan untuk PT Bulan Sabit akan menggunakan aplikasi Odoo dengan posisi yang dibutuhkan. Yang pertama ada staf produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan langsung pada aplikasi Odoo. Untuk langkah pertama, kita pilih fitur rekrutmen. Yang selanjutnya di sini akan diisi oleh posisi-posisi apa yang diperlukan oleh perusahaan. Dan untuk membuat ini, kita klik create. Lalu kita isi job position apa yang diperlukan oleh perusahaan beserta application email yang nantinya digunakan oleh para pelamar untuk mengirimkan lamarannya kepada perusahaan. Setelah itu kita klik create dan nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Untuk tahap-tahap selanjutnya saya beri contoh pada pengaplikasian digital marketing. Nantinya semua berkas-berkas pelamar yang telah masuk akan berada pada tahap 1, yaitu seleksi administrasi, di mana di sini nanti akan dicek berkas-berkas yang telah dikumpulkan oleh para pelamar, dan sebelumnya berkas-berkas beserta kualifikasi yang telah ditentukan telah dicantumkan pada iklan lowongan pekerjaan yang telah disebarkan sebelumnya. Nantinya di sini jika pelamar tersebut tidak memenuhi kriteria pada seleksi administrasi, maka kita bisa mencet ini, block atau ready for next stage. Dan sebagai contoh, pelamar ini tidak sesuai kriteria, dan kita pilih block, nantinya akan ada tombol merah dan akan dikirimkan email otomatis oleh Odoo kepada pelamar ini yang diberitahukan bahwa mereka tidak diterima. Dan untuk yang telah lolos proses seleksi administrasi, akan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya, yaitu tes tulis. Untuk bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya ini, kita menggunakan sistem rating, di mana untuk dapat maju ke tahap selanjutnya, harus mendapatkan minimal 2 rating atau 3, di mana seperti ini, mendapatkan 2 rating, otomatis Joni Ahmad ini bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu interview. Lalu kita pencet ini, ready for next stage, dan di sini kita bisa memindahkan Joni Ahmad ke proses interview. Untuk selanjutnya akan dikirimkan email otomatis oleh Odoo pada Joni Ahmad bahwa ia melaju ke tahap selanjutnya. Begitu pula dengan para pelamar lain, dan setelah lolos pada tahap interview, akan dilakukan penandatangan kontrak. Di penandatanganan kontrak ini akan dibahas kontrak apa saja yang berlaku selama calon pegawai ini menjadi karyawan di perusahaan, seperti gaji ataupun yang lainnya. Dan setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan telah terjadi penandatanganan kontrak secara otomatis, pelamar ini yang telah diterima akan masuk ke dalam direktori karyawan perusahaan, di mana nanti akan ada sistem direktori karyawan yang menampilkan semua karyawan yang telah diterima. Begitu juga dengan posisi-posisi lainnya, langkah-langkah yang dilakukan sama seperti digital marketing, dan nantinya semua karyawan yang telah diterima akan masuk di sini, ada fitur employees, seperti ini, dan pada organization chart akan ada seperti ini. Semua karyawan akan dikepalai oleh saya sebagai general manager, dan data-data akan tersimpan pada direktori karyawan. Sekian penjelasan saya mengenai proses rekrutmen pada PT Bulan Sabit menggunakan aplikasi Odoo. Untuk soal yang kedua, yaitu ada pemasaran pada cabang PT Bulan Sabit.
PT Bulan Sabit sendiri bergerak pada bidang industri makanan dan minuman atau F&B yang dalam memasarkan produknya akan menggunakan platform online maupun offline karena cakupan pasarnya yang luas. Dan untuk pemasaran dengan platform online, PT Bulan Sabit ini akan menggunakan beberapa platform sosial media, antara lain ada Instagram, Facebook, website official, sosial media ads, ada Instagram Ads, Facebook Ads, dan Google Ads, dan kita menggunakan SEO atau Search Engine Optimization, di mana agar ketika konsumen mencari PT Bulan Sabit di internet, maka PT Bulan Sabit ini akan muncul teratas, jadi memudahkan konsumen mencari informasi mengenai PT Bulan Sabit. Yang selanjutnya ada pin lokasi di Google Maps agar mendapat review dari lokal web Google. Dan yang terakhir ada bermitra dengan layanan pesan makanan online seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food akan memudahkan konsumen dalam memesan produk dari PT Bulan Sabit. Sedangkan untuk pemasaran secara offline dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama ada membuka cabang di pusat kota, di mana di pusat kota ini cenderung ramai dan merupakan tempat yang strategis. Selanjutnya ada menyebarkan selebaran dan memasang spanduk, membagikan sampel produk untuk lebih mengenalkan kepada konsumen, karena di sini kan PT Bulan Sabit ini berekspansi ke kota-kota yang belum ada produk ini sebelumnya, jadi kemungkinan masih banyak konsumen yang belum mengetahui tentang produk apa yang dijual oleh PT Bulan Sabit. Yang selanjutnya ada mengikuti berbagai event atau bazar kuliner, memberi reward dan loyalty berupa diskon kepada konsumen yang telah melakukan beberapa kali pembelian, dan membagikan cerita mereka ke sosial media mengenai produk PT Bulan Sabit. Dan yang terakhir ada membuat promo menarik dalam momen-momen tertentu seperti beli satu gratis satu pada anniversary ataupun yang lainnya. Dan untuk soal selanjutnya nomor 3 yaitu mengenai siklus pembelian PT Bulan Sabit pada supplier, di mana tahap yang pertama yaitu PT Bulan Sabit membuat permintaan pembelian mengenai produk apa saja yang dibutuhkannya, dan dilanjutkan ke pesanan pembelian kepada supplier, di mana dalam pemesanan pembelian ini nanti akan timbul atau terbit invoice dan diiringi dengan pembayaran uang muka oleh PT Bulan Sabit kepada supplier agar pesanan tersebut dapat diproses oleh supplier. Dan dari invoice yang telah terbit tadi, supplier akan mempersiapkan barang-barang yang nantinya akan dikirimkan kepada PT Bulan Sabit, dan pada penerimaan barang yang telah diterima oleh PT Bulan Sabit ini, nanti akan dilakukan pengecekan kembali menurut invoice yang telah diterbitkan. Apabila nanti barang yang dikirimkan ini tidak sesuai atau terdapat kekurangan, PT Bulan Sabit berhak untuk melakukan retur pembelian kepada supplier, karena kekurangan ini akan menimbulkan kerugian bagi PT Bulan Sabit. Dan sedangkan apabila penerimaan barang yang telah diterima oleh PT Bulan Sabit ini telah sesuai seperti invoice dan pesanan PT Bulan Sabit, maka PT Bulan Sabit berkewajiban melakukan pelunasan terhadap kekurangan pembayaran yang tadi hanya dibayar, yang sudah dibayarkan hanya uang muka, dan dilakukan pelunasan pembayaran kepada supplier. Sekian siklus pembelian dari PT Bulan Sabit kepada supplier. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.